Oke, halo, selamat berjumpa di Studio Bahasa jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Nah, di Studio Bahasa ini, di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Unmul, kita akan mengadakan kegiatan berupa podcast. Nah, hari ini kita podcast jurusan Pendidikan Bahasa dan melakukan bincang bidang ilmu. Nah, bersama saya sekarang Iwan Setiawan. Dan dengan tamu saya, Bapak Dr. Bibit Suhatmadi. Biasa dipanggil Pak Bibit ya? Iya, betul. Jadi saya manggilnya Pak Bibit aja ke depan ya. Siap, Oke. boleh. Nah, Pak Bibit, ini kan mungkin merupakan hal yang agak baru di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Iya. Bapak kan di program studi Bahasa Inggris, ya kan? Sudah berapa lama Bapak di program studi Pendidikan Bahasa Inggris ini? Ya, kalau mengajar di program studi bahasa Inggris itu kalau nggak salah dari tahun 2002 ya. 2002. Ya, rasanya ya, iya betul. 2002. Itu Sudah itu puluhan tahun. sebelumnya memang pernah mengajar di tempat lain atau gimana sebelum itu? Iya, sebelumnya sebelum menjadi pegawai negeri pernah mengajar di beberapa tempat sebelum di ini, tapi masih di lingkungan Unmul. Nah, 2002 itu mulai menjadi pegawai negerinya. Iya. Artinya memang mengajar itu sesuatu yang sebenarnya sudah biasa sebelum ini ya. Iya, Sebelum mulai jadi pegawai negeri untuk mengajar gitu. Dan ini kan Pak Bibit bahasa Inggris ya. Iya, betul. Kata orang nih, kalau bahasa Inggris itu kalau ndak ke tempat bahasa itu dipakai katanya agak sulit. Nah, Pak Bibit pernah nggak pengalaman kayak begitu tuh? Mahasiswa atau gimana gitu kan? Maksudnya pengalaman mahasiswanya waktu diajar gitu ya? Dengan bahasa Inggris pernah keluar negeri kah? Kan saat mau melamar jadi dosen, ngajar bahasa Inggris kan bahasa Inggrisnya harus bagus kan, minimal kan begitu ya. Yeah. Nah, itu pernah keluar negeri atau seperti apa sebelum? Oh, sayanya gitu ya. Iya. Oke, baik. Pasti bukan saya. Lanjut, silakan. Iya. Oke. Jadi sempat pertama kali ke luar negeri itu tahun 98. Waktu itu masih mahasiswa S1 sebenarnya. Mahasiswa S1. Masih mahasiswa S1 pada program pertukaran pemuda antar negara. Oke. Nah, waktu itu program itu diselenggarakan oleh bidang pembinaan generasi muda Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Dan waktu itu Pak Bibit pasti masih muda kan ya? Masih ya. Namanya juga mahasiswa kan ya? Iya, mahasiswa. Iya. Oke, nah setelah itu kan pengalaman menarik di sana. Nah, ada nggak pengalaman yang seperti itu dengan pilihan bidang ilmu yang Pak Bibit geluti gitu kan? Artinya ada nggak pengalaman dari sana, kemudian waktu mengajar akhirnya Pak Bibit memilih mata kuliah tertentu sebagai bahan pengajarannya gitu. Iya, terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris ya, bahasa Inggris apa yang kita terima dari waktu dari sekolah, dari SMP, SMA gitu ya, terus masuk kuliah itu. Dulu sih perasaan saya itu belajar bahasa Inggris itu kok kayak prescripted ya, kayak diresepkan gitu. Diresepkan. Gimana itu? Jadi kita diajarin bahasa Inggris, dikasih rumus-rumus, kita disuruh ngapal rumusnya dengan ini, terus kita ikuti rumus-rumus itu prescripted. Nah, kejadiannya waktu tahun 98 itu pertama kali ke Australia ya, itu pengalaman pertama ke negara berbahasa Inggris. Sesuatu itu nggak seperti yang dipelajari di kelas gitu ya. Jadi di kelas begitu sampai di Australia itu beda. Ya, padahal waktu itu saya udah semester 8. Contoh, ini contoh. Contoh gimana? Contohnya gini, kita bertegur sapa sajalah dengan orang di ini. Sering kita diajari di misalnya ada dialog conversation gitu ya. Dimulai dengan greeting, menyapa selamat pagi, good morning, gitu. Good morning, dijawab dengan good morning. Yeah. How are you? I'm fine, thank you. How are you, Ayuha? Gitu. Gitu. Ya itu. Nah, polanya itu sudah terpola dengan pasti gitu, kalau diajar kayak gitu. Ya seperti kita terima resep. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Oke. Gitu.
Nah, begitu di sana, itu orang cukup menyapa dengan how are you going? Ya, dengan jawaban good, fine, sudah cukup gitu. Iya, Jadi iya, tidak iya, iya. dan situasinya akan menyesuaikan sendiri gitu. Jadi ada pola-pola penggunaan sehari-hari itu yang tidak selalu bisa pas dengan yang prescripted tadi itu. Berarti ini bahasa dalam penggunaannya di sosial gitu ya. Apakah ini juga akhirnya yang membuat Pak Bibit tertarik untuk membidangi mata kuliah yang kaitannya penggunaan bahasa di bidang sosial? Betul. Betul. Nah, jadi yang masih bergabung di Studio Bahasa Bincang Ilmu hari ini bidang ilmu, Pak Bibit ini adalah salah satu dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Unmul ya, FKIP Unmul. Nah, sekarang beliau itu mengajarnya lebih banyak di areal bahasa dalam kehidupan sosial ya. Iya. Berarti kalau di bahasa Inggris itu mata kuliah apa itu biasanya itu? Ada mata kuliah discourse analysis atau analisis wacana. Ada mata kuliah pragmatik, yang terkait dengan maknanya dan terkait pada penggunaan real di masyarakat bahasa Inggris itu. Iya. Gitu. Nah, sesuai dengan pengalaman itu tadi kan. Iya, ada yang benar. namanya sociolinguistik. Ketika ilmu bahasa digunakan dalam konteks masyarakat, dalam masyarakat. Gitu. Itu menarik ya. Menarik banget. Oh, menarik. Oke. Nah, kalau itu kan sesuatu yang akan berkesinambungan, sesuatu yang berlanjut ya, sesuatu yang baru terus ya, namanya pembicaraan ini atau komunikasi dalam bidang sosial kan ya. Iya, betul. Nah, ini kan berarti ada isu-isu terbaru ya. Isu-isu terbaru yang biasanya akan terus berkembang dan dibicarakan dalam mata kuliah. Ada nggak isu-isu yang menarik tentang mata kuliah ini? Iya, menariknya mata kuliah pragmatik atau discourse analysis itu basisnya adalah penggunaan sebenarnya bahasa pada konteks masyarakat kan ya. Karena penggunaan itu adalah real konteks, maka dia selalu up to date. Selalu terkini gitu ya, terkini. Jadi contoh-contoh penggunaan yang di dalam masyarakat pun itu menjadi bahan pembelajaran yang bagus gitu. Jadi betul-betul sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Contoh misalnya ketika kita belajar belajar tentang analisis wacana, kita akan melihat bagaimana misalnya wacana-wacana penggunaan bahasa yang terjadi pada saat dalam konteks misalnya masyarakat digital sekarang. Sirkulasi broadcast hoax, bukan fake news sih, jurnal beda. Kalau jurnalis pasti protes itu, tidak, karena news itu tidak ada yang fake. News always real atau otentik ya. News is always news. News is always news. Nah, hoax itu, semacam itu kan beredar di masyarakat. Bagaimana peredaran broadcast yang menyentuh pada seluruh kehidupan masyarakat dan itu bisa jadi bahan analisis, bahan materi otentik untuk pembelajaran bahasa Inggris. Berarti kuliah di bahasa Inggris pun juga akhirnya berbicara isu-isu sosial pun bisa begitu ya? Betul. Bagus. Sebelum kita lanjut ya, masih tetap ikuti di Studio Bahasa jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Pak Bibit, kita kembali lagi nih ya. Aktivitasnya begitu ya, sesuatu yang baru gitu. Ada nggak kesulitan khusus nih ngajar sesuatu yang baru itu kan kadang-kadang kita kan dibawa berpikir ya. Nanti ada yang berpikirnya agak radikal. Padahal radikal itu kan menyeluruh ya, mendalam. Maksudnya agak di luar kebiasaan itu memahami teks-teks itu gimana gitu. Ada nggak masalah khusus kalau selama pembelajaran, misalnya kayak discourse, sociolinguistik?
yang paling sulit itu? Yang pertama adalah perubahan mindset melihat konteks bahasa itu, bahwa bahasa itu adalah sesuatu yang real digunakan dalam masyarakat, bukan sesuatu yang berada pada ranah konsep gitu, pada ranah konsep. Jadi misalnya selama ini kita selalu mungkin pengalaman saya nggak berani generalisir kita ya. Saya diajari untuk melihat satu kalimat. Nah, kalimat itu adalah kalimat dalam konteks kebahasaan, kalimat adalah sesuatu yang konseptual. Konseptual. Kalimat itu urusannya adalah susunan. Bagaimana kata itu disusun. Kalau kata itu disusun sesuai dengan tempatnya, posisinya, strukturnya, setelah itu strukturnya pas, ya akan pas saja, udah betul secara struktur. Tapi yang struktur itu belum tentu sesuai dengan makna, dengan apa yang terjadi di masyarakat. Gitu. Bagaimana bahasa itu digunakan? Contoh sederhana saja, memahamkan bahwa ketika orang mengatakan I am sleeping misalnya, saya sedang tidur gitu. Saya sedang tidur itu kita akan mencoba membayangkan bagaimana dia berbicara mengatakan I'm sleeping. Betul. At the same time he is sleeping gitu ya. Pada saat dia ngomong, pada saat dia berbicara I am sleeping, he is not sleeping actually. How come ya? Bagaimana mungkin dia mengatakan sesuatu saat dia tidur? Tapi secara kalimat itu betul. Secara kalimat strukturnya betul, nggak ada yang bisa deny, nggak ada yang bisa protes karena susunannya sudah tepat sekali. Nah itu, membawa mindset dari yang preskriptif ke yang dynamic. Dynamic ini yang ya bahasa kan dinamis ya. Dinamis, bahwa bahasa itu sangat mudah terjadi perubahan di dalam masyarakat itu. Nah itu mungkin itu juga kayak perubahan kata-kata ya. Misalnya ada kata dalam bahasa Indonesia itu kayak amplop gitu. Kalau zaman dulu, adakah amplop itu biasanya orang minta amplop ya, minta amplop beneran ya. Kalau sekarang begitu, ada amplopnya kan? Ada amplopnya enggak? It means that maksudnya adalah isinya amplop itu kan? Isinya amplop ya. Jadi banyak-banyak memang perubahan bahasa itu ya, dinamis dia penggunaannya ya. Nah itu yang dipelajari dalam mata kuliah pragmatik. Pragmatik. Jadi selain sosiolinguistik, discourse analysis, termasuk pragmatik. Jadi mainannya di sana terus ya. Itu karena memang menarik ya. Pengalaman menarik ada nggak pas ngajar misalnya mahasiswanya salah memahami atau apa gitu kajian ini? Ada nggak ya? Mestinya ada momen-momen tertentu ketika saya pernah ngasih contoh begini. Ketika saya bilang setelah menjelaskan satu materi atau kita berdiskusi tentang masuk materi, terus saya bertanya, do you see what I see? Do you see what I see? Do you see what I see? Pertama kali yang mereka pahami adalah something, sesuatu yang terlihat secara visual gitu, visual gitu. Membawa mereka untuk memahami maksud saya bukan sesuatu yang visual, tapi ada sesuatu yang terkait dengan pemahaman mereka. Apakah kita satu frame nih pemahamannya gitu? Do you understand what I mean gitu ya? Itu perlu waktu untuk adaptasi sedikit gitu ya. Nah itu yang paling sederhana ya, gitu dalam konteks ininya. Nah membawa mereka masuk ke dalam bagaimana bahasa itu bekerja dalam konteks penggunaannya pada orang ya. Maksudnya gini, kita diajak berbahasa itu kan kita kadang untuk memahami orang berbicara apa, kita perlu membayangkan kita berada di kepalanya orang itu. Gitu ya. Karena enggak semua mudah dipahami ya. Nah itu. Nah ngajak anak-anak untuk masuk ke kepalanya orang itu yang repot. Iya. Nah ini kan baru ya. Artinya di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni ini kan terdiri dari 2 program studi ya.
program studi pendidikan bahasa Inggris di FK Unmul ini. Kemudian ada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, yang mau kuliah magister juga ada S2 pendidikan bahasa Inggris dan S2 pendidikan bahasa Indonesia. Nah, Pak Bibit kan sudah dari 2002 ini ngajar kan. Nah, siapa tahu ada di antara mahasiswa nih yang sedang menonton podcast saya dengan Pak Bibit ini ya. Silakan bisa komen tuh di bawah itu, di bawah videonya ya. Silakan di komen apa pengalamannya waktu itu selama ikut mata kuliah di Sociolinguistik, Pragmatics atau juga Discourse Analysis. Bikin komen di sana. Jangan lupa subscribe, subrek dan lain-lain itu, dan like video ini kalau kamu memang suka gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Pak Bibit, ini sudah lumayan pembicaraan kita ini. Ini tentang mengajar. Nah, dengan mengajar itu kan harus ada persiapan ya, waktu, kemudian waktu dipakai juga untuk bimbingan pastinya kan, sebagai dosen kan ada bimbingan. Terus untuk punya kiat sendiri nggak membagi antara waktu kerja kemudian dengan kepentingan keluarga juga kepentingan pribadi Pak Bibit sendiri, kayak apa itu jadi dosen. Orang kan dosen ini keren gitu, tapi kan nggak tahu tuh bagaimana pengaturan waktu, pembagian dan lain-lain ya. Ini pertanyaan yang berat ini. Ya kan biar tahu sedikit. Selama tahu nama Pak Bibit, Dokter Bibit atau Pak Bitsu kan gitu singkatannya itu sering kan. Nah, tapi gimana sih keseharian itu antara bagi waktu kerja, kemudian keluarga dan pribadi gitu ya. Jadi kalau untuk urusan waktu kerja itu yang sudah ditentukan adalah urusan jadwal mengajar kan ya. Kalau jadwal mengajar itu mungkin di awal ketika mau masuk semester baru itu pasti kita ada diskusi dengan Kaprodi untuk penentuan penjadwalan dan lain-lain misalnya kayak menyesuaikan dengan waktu-waktu. Nah, kalau yang untuk mengajar itu sudah pasti kita harus mengikuti waktu yang sudah ditetapkan oleh lembaga, oleh prodi ya, intinya begitu. Nah, di luar itu yang agak lebih fleksibel adalah waktu bimbingan untuk bimbingan skripsi dan lain-lain itu. Bimbingan ke jalan yang benar. Betul. Sirotol mustaqim ya. Nah, bimbingan ini kalau saya lebih fleksibel sih ininya. Jadi lebih penggunaan WhatsApp, saya jarang pakai email sebenarnya. Oh iya gitu ya. Berarti sama dong. Jadi untuk misalnya proses bimbingan, mahasiswa mengirimkan draftnya lewat WhatsApp, tapi email saya sediakan juga khusus untuk tampungannya, gitu. Tampungannya. Siapa tahu yang di WhatsApp hilang, saya bisa ini. Iya, nah, itu waktunya bisa kapan saja. Tapi karena jumlah bimbingan juga lumayan banyak gitu, jadi mungkin memerlukan waktu untuk melihat atau membimbing satu persatu gitu ya. Komunikasi lebih banyak lewat WhatsApp atau lewat telepon gitu. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Sesekali bolehlah pakai video call atau zooming, nggak masalah. Gitu, sesekali. Iya. Artinya untuk kerja, untuk keluarga, maupun juga untuk pribadi nggak masalah sebenarnya ya. Nggak masalah. Atau jangan-jangan hari Sabtu Minggu nggak boleh diganggu. Biasanya seperti itu. Oh gitu ya. Saya selalu ingat tuh bahasa Pak Bibit itu. My house is not the extension apa? My house is not the extension of my office. Oh gitu ya. Jadi ada hari khusus tuh, dengar ya. Hari khusus Sabtu Minggu tuh ya, diingat itu. Iya, jadi Sabtu Minggu ketika di rumah ya untuk rumah lah ya, untuk rumah, untuk keluarga, untuk ini saya waktu kecuali pada hari Sabtu kadang-kadang ada terjadwal untuk mengajar di S2 misalnya itu. Nah, itu yang ini.
Tapi kalau untuk waktu keluarga biasanya di Sabtu Minggu itu. Iya. Oke. Dan malam hari. Dan malam hari. Dan malam hari. Malam hari itu waktunya mager nonton TV. Oh gitu ya. Nonton drakor. Kadang-kadang. Oh kadang-kadang juga. Oh ternyata drakorian juga ini. Iya. Drakorian. Nah, Bapak Bibit, ini mungkin yang nomor 2 akhir nih saya mau nanya ini. Jadi mungkin juga pada mau tahu ya, bahwa kan dosen itu kan salah satu ujung tombaknya prodi. Kita tahu bahwa prodi itu adalah bagian dari unit di jurusan dan fakultas kan gitu ya. Yeah. Nah, jadi pasti namanya prodi ingin prodinya bagus gitu kan. Terakreditasi dengan baik. Fakultas pun masih seperti itu. Nah, Pak Bibit ini sebagai salah satu tonggak yang cukup vital karena kan berkaitan dengan pembelajaran, supportnya terhadap sistem dan lain-lain. Ini apa yang bisa Bapak lakukan dan mungkin harapan Bapak terhadap prodi juga. Prodi kita, prodi pendidikan bahasa Inggris nih, FKIP Unmul khususnya. Karena biar bagaimanapun ini juga tempat yang membesarkan kita ya. Yeah. Kita S1 kan di sini juga ya kan gitu. Nah, ya, terus walaupun S2-nya berbeda lagi, tapi ini awal kita di sini dan sekarang kita mencoba untuk mengembangkan ini. Nah, ini harapan Pak Bibit ke depan ini terutama dengan prodi dan peran Pak Bibit sendiri juga sebagai bagian dari sistem ini. Iya, ini ternyata lebih berat pertanyaannya. Nah, ini dibikin santai, tapi kan begini. Nah, ini kan mahasiswa kita yang mungkin saat ini sedang nonton juga atau alumni kan, juga pengen tahu ini ada perkembangan apa sih di prodi bahasa Inggris. Biar bagaimanapun keterikatan itu kan ada, benar ya, benar aja ya. Nah itu paling tidak kita ini itu. Betul. Ya, jadi ya sebagai alumni juga kan memang. Jadi sebagai alumni yang juga mengabdi di prodi pendidikan bahasa Inggris, ya yang secara normatif pastilah kita akan melakukan tugas sebagai dosen, tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu. Jadi ketika kita memenuhi syarat, paling tidak syarat minimal untuk ketiga aspek itu, kayak tridharma perguruan tinggi itu sudah sangat membantu untuk prodi. Di luar pengembangan yang harusnya kita lakukan sebagai dosen. Terkait dengan kontribusi terhadap lembaga, terhadap institusi, terutama pada peningkatan peringkat perguruan tinggi, akreditasi dan lain-lain itu. Mesti ada effort lain, ada tambahan-tambahan upaya untuk ke sana gitu kan ya. Dan itu bagian tanggung jawab akhirnya bagian tanggung jawab. Okay. Dan misalnya ya masih terkait dengan kedosenannya ya. Iya. Dengan kedosenannya, misalnya seorang dosen bisa membantu untuk lembaga ini bisa naik peringkatnya gitu. Ketika dosen itu mampu membawa mahasiswanya itu berkompetisi dan memperoleh prestasi misalnya, baik prestasi akademik maupun non akademik. Tapi ingat, prestasinya dibawa dari dalam kampus. Dari dalam kampus ya, bukan dalam kampus ya. Prestasinya dari dalam kampus. Jadi kita yang membimbing sebagai dosen ini sampai muncul prestasi. Ya, misalnya di Belmawa atau di Kementerian Kemenristek Dikti itu setiap tahun selalu ada kompetisi bidang penalaran yang namanya PKM, misalnya program kreativitas mahasiswa gitu ya. Nah, program kreativitas mahasiswa ini menawarkan kesempatan untuk berkompetisi baik untuk mahasiswa, dan di situ ada peran pendamping dosen, sebagai pendamping gitu ya. Nah, ketika kita mampu membawa anak-anak ini, mahasiswa ini ikut berkompetisi dan lolos sampai misalnya minimal pembiayaan saja ya, pembiayaan dari kementerian misalnya. Kita sekarang Kemendikbudristek ya kita Kemendikbudristek sekarang. Mendapat pembiayaan seperti itu sudah grade-nya udah naik, ada poin tersendiri. Apalagi nanti kalau mahasiswanya masih
lanjut terus lanjut. lolos sampai PIMNAS misalnya, Oke. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional misalnya. Nah itu salah satu yang bisa dilakukan. Betul, dari sekian banyak ininya. Nah, dosen yang melakukan pendampingan itu grade-nya juga naik. Gitu ya. Nah, itu yang bisa diinikan. Nah, itu bagian dari Tridharma. Oke, jadi memang harapannya selain dosen, Prodi juga bisa memfasilitasi seperti itu ya, fasilitasi untuk perkembangan mahasiswa itu sendiri. Ya, oke, itu kan saya janji pertanyaan kedua ya, Pak, ya kan. Nah, yang terakhir ini bukan pertanyaan Pak Bibit ya. Tolong nih sampaikan tuh sama mahasiswa-mahasiswa kita. Ya, ini kan yang nonton YouTube jurusan ini ya. YouTube jurusan ini program kita podcast bincang ilmu ini ya, bincang bidang ilmu ini. Harapan saya sih mahasiswa kita, alumni kita juga, Sivitas Akademika, FKIP, Unmul. Namun kan tidak menutup kemungkinan juga dari orang lain kan untuk menyaksikannya, biar tahu juga dunia perguruan tinggi itu seperti apa gitu kan. Nah, silahkan dikatakan sesuatu untuk para mahasiswa kita yang masih kuliah maupun para alumni. Nah itu silahkan Pak Bibit. Ya baik, untuk para mahasiswa yang masih aktif dan para alumni ataupun siapapun yang mungkin punya kesempatan untuk meluangkan waktu untuk lihat podcast ini. Ya, kita di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Unmul, kita ada podcastnya. Banyak hal yang bisa digali, banyak hal yang bisa didapat, informasi-informasi yang bermanfaat mungkin bisa didapat dari podcast ini. Jadi silahkan luangkan waktunya untuk menyaksikan podcast ini, untuk melihat podcast ini, dan subscribe. Subscribe. Tekan loncengnya. Jadi subscribe, tekan loncengnya. Jangan lupa juga komen gitu ya. Komen, betul. Komen juga gitu. Di komen kita bisa share ilmu yang bermanfaat tentunya. Gitu ya, tetap jaga kesopanan pastinya, karena kan ini untuk semua ya Pak Bibit. Iya betul. Oke. Begitu ya Pak Bibit. Terima kasih banyak ini waktunya untuk diberikan hari ini ya. Oke, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini jadi berkah juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk semua yang masih menyaksikan di podcastnya saat ini di Bincang Bidang Ilmu, jangan lupa untuk terus ikuti kita ya. Jangan lupa untuk terus ikuti kita. Makanya tadi saya selalu mengatakan subscribe aja, nggak usah ragu, nggak bayar kan, tinggal subscribe. Nanti kita juga akan melakukan beberapa kegiatan masih dengan Bincang Bidang Ilmu dengan dosen-dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris, juga program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Unmul. Nah, jadi kalau kalian yang kangen sama dosen-dosennya tuh bakal ketemu tuh di sini ngobrol gitu kan, bisa berbagi cerita, kalian juga bisa komen, nanti bisa tanya-tanya, bisa ya kalau ada yang dirindukan bisa bisa dikomunikasikan di situ. Nah, jadi terus ikuti channel ini. Jadi selain Bincang Bidang Ilmu, nanti kita juga ada Bincang Tata Kelola. Nah, ini dengan para pengampu bukan pengampu mata kuliah ya, pengelola tugas dosen dengan tugas-tugas tambahan ya, seperti Bapak Dekan, Wakil Dekan, supaya juga tahu FKIP itu seperti apa gitu. Dan kita juga berharap nanti kita ada bincang alumni gitu ya, tapi karena alumni kita ribuan, mohon maaf mungkin tidak semua ya diundang ya, hanya 1, 2 gitu, 3, tapi kita harapkan podcast kita bisa berkembang dan kita bisa berbagi banyak hal. Oke, saya rasa itu. Terima kasih sudah mau mengikuti sampai sekarang. Kita ketemu lagi di podcast jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni yang akan datang. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.